Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya cintai, yang teramat saya hormati, saya cintai, saya banggakan guru-guru kita, para imam-imam manaqib, para kiai, para ajengan, para asatidz, dan juga seluruh jamaah manaqib yang dihadirkan oleh Allah. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya pikir gak ada temannya malam ini untuk berzikir kepada Allah. Ternyata cintamu sangat luar biasa. Semoga oleh Allah dibalas dengan barokah yang berlimpah. Kedatangannya ke tempat ini membawa barokah daripada kedua orang tuanya masing-masing, mertuanya masing-masing, guru-gurunya masing-masing, membawa barokah karomah para aulia, keramat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah mau tahadus binikmah saja, boleh ya? Mau cerita saja apa yang dialami dan apa yang dirasakan oleh saya dan seluruh jamaah setelah kita ikut zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai saudaraku yang saya cintai, jika engkau mau merenung sedikit betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan setelah kita ikut menjadi jamaah manaqib. Bukan hanya harta, rizki, dan bahkan kita yang tadinya tidak mengenal agama, Allah bimbing sedikit demi sedikit kita memahami agama yang Allah perintahkan untuk kita. Betul apa enggak? Ini nikmat apa bukan? Nikmat, wahai jamaah. Karena hidup tidak sebatas kita makan, tidur, jalan-jalan dan sebagainya. Ada tugas yang tidak bisa kita abaikan, ada tugas yang tidak bisa kita tinggalkan. Kita diberikan umur oleh Allah, kesehatan oleh Allah, bahkan diciptakan oleh Allah, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya dan engkau diciptakan adalah Allah punya tujuan agar kita ini ngabdi kepada, ngaulo kepada Allah. Apa dengan wiridan cukup? Tidak. Apa dengan datang ke pengajian cukup? Tidak. Apa dengan sholat cukup? Tidak. Aktivitas apapun yang kamu lakukan dan yang kamu kerjakan, mau ke sawah itu, mau ke pasarkah itu, mau ke pabrikkah itu, mau buka warungkah itu, tatkala kita sudah tahu rahasianya, tatkala kita sudah tahu ilmunya, semua yang kau lakukan adalah ibadah. Benar nggak? Bagaimana caranya? Merasalah bahwa kamu digerakkan oleh Allah, kamu dihidupkan oleh Allah, kamu diberikan rizki oleh Allah. Merasalah bahwa kakimu bisa melangkah, dilangkahkan oleh Allah. Pikiranmu bisa berpikir, bisa berfungsi karena difungsikan oleh Allah. Hatimu memiliki angan-angan dan keinginan, itu pun yang menanamkan adalah Allah. Tatkala kita sudah menyadari, kemanapun kamu, bukan hanya ke tempat majlis-majlis zikir, bukan hanya ke tempat-tempat kiai, bukan hanya ke masjid, ke pesantren, apapun yang kamu lakukan, semua adalah nilainya ibadah. Yang penting catatannya, kamu mengerti bahwa apa yang kamu lakukan tidak pernah terlepas dari kuasa dan gerak perbuatannya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Kita digerakkan oleh Allah, diusik malikan oleh Allah, betul apa enggak? Kita sholat dibisakan sholat oleh Allah, kita ngaji bisa diberangkatkan oleh Allah. Sadarilah itu. Termasuk kamu ke sawah, sehingga kalau kita merasa bahwa ke sawahnya bersama Allah, dagangnya bersama Allah, tentunya di hati kamu apapun yang kamu dapatkan, jangankan untung besar, rugi sekalipun tidak akan pernah hatimu mengalami yang namanya kekecewaan. Betul apa betul? Betul apa betul? Kayak jamaah yang hadir, jangankan kabulnya hajat kalian, jangankan tercapainya keinginan kalian, jangankan terwujudnya harapan kalian, kamu ngaji bertahun-tahun, apa yang kau harap tidak kau dapatkan. Kalau kamu datangnya bersama dengan Allah ke tempat ini, tidak akan mungkin ada penyesalan dan kekecewaan di dalam hati kalian. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Karena jamaah manaqib sudah diajarkan Allah Maha baik, takdirnya tak pernah salah. Jadi apa yang kau rasakan, apa yang kau alami, ini semua adalah maha baiknya Allah kepada kita, agar Allah menginginkan kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Tadi pagi saya ada tamu dari Pasir Kunci, si emak siapa namanya lupa ya. Ada nggak? Itu ada di depan saya. Dia cerita, ini anak buah ayah katanya, kenapa? Nggak pada punya duit. Benar mak begitu mak? Tadi pagi cerita, saya hutang yang ini belum kelar, terus punya hutang yang ini belum kebayar, sudah punya hutang lagi yang baru. Betul begitu? Benar begitu? Pengen usaha. Ini mic pengen dibanting kali ini. Ya. Dulu harapan ayah datang ke tempat ini, saya menginginkan usaha saya lancar. Benar gitu Bu? Datang lagi saya ke tempat guru saya, guru kita semua, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi malam minggu. Wiridan udah, buka bahkan sholawatan udah katanya tadi begitu. Tapi apa yang diharapkan belum juga Allah berikan. Namun saya, kata si emak tadi nih, ada orangnya ada kan? Saya bersyukur kepada Allah. Sekarang saya ayah, bukan dunia lagi yang saya kejar-kejar, tapi saya bersyukur kepada Allah. Saya akan mengejar ibadah kepada Allah. Ini baru benar, betul apa enggak? Ini baru benar. Karena datang ke manakiban, apa yang pertama kali Imam Manakib sampaikan? Ilahi anta maksudi, Allah yang kita maksud. Bu, ingin selamat apa enggak? Ingin selamat apa enggak? Kalau kita ingin selamat, jangan suudzon sama Allah. Tatkala kamu naik di satu buah kendaraan, ditanya, ayo jangan munafik, kita sama-sama hidup ingin bahagia, betul enggak? Ingin jadi orang yang kaya raya, betul? Ingin memiliki rezeki yang berlimpah, betul? Ingin diberi kesehatan yang barokah, betul? Kita nggak munafik, saya kalian semua menginginkan itu semuanya. Lalu kau dan aku dipertemukan oleh Allah di dalam satu buah kendaraan. Apa itu? Zikir manaqib Sultanin Aulia Syabul Qadir Jilani. Lalu kau dan aku naik ke atas kendaraan itu. Jangan pernah engkau banyak tanya. Teruskanlah kamu istiqomah. Percayalah, kamu tunggu atau kamu tidak tunggu, kamu berharap atau kamu tidak berharap, selama kamu menjaga istiqomah dengan sungguh-sungguh, apa yang kau inginkan pasti akan sampai kepada tujuan yang kau inginkan. Percaya nggak itu? Percaya nggak? Dulu saya juga nggak punya motor-motor acan Bu. Bener nggak? Saya nggak punya motor-motor acan. Pengen punya pondok aja, boro-boro uangnya, orangnya aja nggak ada, jamaahnya aja nggak ada. Saya nggak pernah terpikir bakal ada santri, akan ada jamaah yang datang ke tempat ini, bahkan akan berbuka cabang-cabang manaqib di wilayah luar, betul gitu. Nggak pernah terbayangkan semacam itu, ya. Tapi barokah ikut zikir manaqib Sultan Aulia Syabul Qadir Jilani. Yang tidak punya motor, Allah ganti, Allah kasih motornya. Tanpa diharap,
tanpa kita inginkan Allah kasih sesuai dengan kebutuhan kalian. Percaya apa enggak itu? Berjalan terus istiqomah pakai motor, walaupun bensinnya harus ngutang di pom bensin, ya kan. Yang pernah ayah ceritain mau beli air untuk air Al-Baghdadi saja uangnya nggak ada. Saya isiin air galon dari rumah, yang penting duduk di samping orang malu. Orang-orang minum mereknya Al-Baghdadi, saya juga Al-Baghdadi, cuman galonnya galon beda. Ini supaya kalian tidak putus semangat, ayah ceritakan boleh. Jadi ngaji ke tempat ini jangan lantaran situasi kondisi. Kamu ngaji ke Karawang bukan lantaran situasi dan kondisi. Raihlah apa yang kamu inginkan bersama dengan kuasa Allah, bersama dengan doanya guru. Yakinkan dalam dirimu bahwa doa guru kamu dimustajabkan oleh Allah. Jalan saja sudah, jalan. Siap apa enggak? Akhirnya dikasih motor, begitu mulai keluar ada undangan, ya. Waktu itu saya punya mobil gadean kalau nggak salah Soluna ya, yang hitam itu. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Yang hitam bu, Soluna zaman dulu yang bekas taksi itu, yang kalau digas knalpotnya mung tuh gede doang, lari mah kagak. Bener gak? Jadi bang kencengnya doang suaranya, larinya nggak ada itu. Nah namanya mobil murah bu, ngisi bensin dari sini ke Tasik ke Sorotan 1000 bolak-balik zaman itu. Tuh, tapi lumayan lah udah nggak kehujanan, bener gak? Mulai ada undangan ayah di mana? Di luar. Mulai di tempat-tempat umum, di masjid-masjid, di musola-musola, kalau maulid, kalau rajaban gitu. Walaupun dalam hatiku bertanya-tanya, ngapain orang undang saya? Orang ngerti apa kagak ya gue ceramah gitu? Ya maklum, saya Kiai Hendy, Ustaz Bukhari, Kiai Ujang itu pada bisa ceramahnya kan di sini. Pada belajar. Saya belajar, Kiai Hendy belajar. Di bang kenceng gue doang tau ngerti tau kagak. Bener apa enggak? Dulu memang seperti itu, kita nggak usah malu memang di sini tempat belajar, betul nggak? Ada undangan mulai di luar, bawa mobil itu keluar, digandengkannya nggak tanggung-tanggung sama artis yang biasa di TV, sama ustadz yang biasa di TV. Kalau dia kan sudah profesional, namanya sudah di TV, betul nggak? Namanya sudah terkenal, ya. Saya bareng di situ, ceramah di Cikarang Baru, di masjid yang besar itu, di Cikarang Baru. Acara Isra Mi'raj. Saya ceramah duluan. Beliau yang artis itu, yang di TV itu, ceramahnya belakangan. Inti maklum artis. Saya mah cuma seperan, biarin gak apa-apa. Yang penting sudah bau artis. Tepuk tangan dulu dong. Itu. Yang penting sudah bau artis, walaupun kita cuma cadangan. Tapi di sini juga ada karomah yang luar biasa. Walaupun digandengkan dengan siapapun, saya bilang ala niati Allah. Saya ceramah malam ini diundang bukan keinginan saya, tapi panitia yang menghendaki dan menginginkan saya datang. Ala niati Syekhuna ya Allah, Ayah Dasuki Harun. Saya sebutin gurunya saya satu-satu. Ala niati Kiai Haji Awing Suhada, Kiai Komarudin. Saya sebut satu-satu guru saya, termasuk Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Ya Allah, jangan kau permalukan saya. Kalau kau permalukan saya, berarti engkau telah mempermalukan guru saya. Kalau kau mempermalukan guru saya, berarti engkau mempermalukan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bener gak gitu? Nah kalau saya malu nanti orang nanya murid siapa itu? Muridnya Abah Junaidi. Lah itu ceramah PA Ahmad katanya. Ini yang jelek siapa? Yang jelek guru. Makanya saya pegangan yang kuat. Saya pegangan kemanapun saya tahu syiah, pegangan kepada guru. Karena saya sadar saya tidak bisa apa-apa. Kalaulah saya bisa begini, semua itu karena barokahnya dari guru. Betul apa enggak? Semua itu adalah barokah dari guru jamaah. Dan karena kalau Imam Manaqib termasuk ayah, nggak pernah belajar retorika khusus untuk ceramah tuh nggak ada. Nggak ngulik, nggak kayak yang di Pil Dacil, apa dai-dai yang di Indosiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Bener nggak? Kita tidak belajar seperti itu, kita tidak. Apa adanya saja. Dan tidak pernah memikirkan nanti akan menceritakan apa, akan ceramah apa, tidak.
cuman berdoa kepada Allah, minta, ya Allah, apapun yang aku berikan, apapun yang aku sampaikan, semoga ada manfaat dan ada bekasnya dimanapun aku menyampaikan kepada umat. Betul nggak gitu? Iya Gendi, kisah diri. Doanya cuman itu, semoga ada bekasnya dimanapun saya ngoceh, dimanapun saya ngecoblak, ngerti ngecoblak, dimanapun saya ngomong, semoga ada bekasnya, ada manfaat yang bisa dibawa oleh jamaah pulang. Maka alhamdulillah tidak sedikit dari jamaah 1 tahun saya ceramah masih ingat apa yang saya sampaikan sampai sekarang. Luar biasa. Betul apa betul? Betul apa betul itu? Barang ceramah. Apa yang terjadi di situ? Begitu saya turun, ternyata jamaahnya juga ikut bubar, artisnya ditinggalin. Luar, padahal saya nggak minta. Ya, inilah kehebatannya Allah, inilah keluar biasaannya Allah. Panitianya datang ke sini sebelumnya, Kiai, saya mengundang acara katanya, buat Isra Mi'raj, kira-kira berapa duit? Dia pikir gua panjat topeng kali, nanya berapa duit. Berapa duit katanya kalau mengundang Kiai gitu. Lanjutkan nih. Bapak, saya ceramahnya bareng siapa? Sama Ustadz ini yang di TV katanya. Bapak bayar kiai yang di TV itu berapa? 30 juta 15 juta ya? Hah? 15 juta waktu itu dulu. Ya udah samain kayak gitu. Bener gak? Saya pikir dia ngomongin Allah, gua ngomongin Allah. Dia ngomongin iman, gua ngomongin iman. Bongan dia nanya. Bener gak? Samain. Waduh, kita mah tetangga katanya kiai. Kan kita mendekat katanya, masa 15 juta? Lah itu kan yang nanya berapa duit, samain. Saya bilang gitu. Ya kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Nggak jadi ceramah juga nggak apa-apa, saya gituin. Panitianya makin pucat, bukan begitu Pak Kiai. Ini jamaah pengennya Kiai yang datang katanya, karena udah pernah ngelihat saya waktu di Asifa sini nih, dekat Alfamidi Cikarang Baru sini. Kiai jamaahnya pengen datangin, tahu pengen didatangin saya, kenapa berani bayar mahal ke sono ke saya, nggak berani saya gitu. Bener gak Bu? Biarin gua kerjain. Ya ngotot lah, tahu jamaahnya pengen didatengin. Ayah, kenapa kamu ke yang di TV bayar 15 juta giliran ke gua mentang-mentang di pojokan makam dianggap murahan? Kalau kali aja, kalau yang di TV sudah kaya dikasih 15 juta mungkin gak ada harganya, bener apa enggak? Tapi kalau kamu nyumbang 15 juta ke saya, minimal keramik pesantren jadi Pak, saya bilang gitu. Sama-sama yang disampaikan iman ke Allah, takwa kepada Allah, mukanya juga nggak jelek-jelek amat saya. Cuman karena bukan artis saja jadi jelek. Betul nggak gitu? Nah akhirnya, aduh tolong Kiai katanya, ya sudah Pak, makanya besok kalau ngundang-undang Kiai itu jangan suka nanya Pak, udah bukan panjat topeng Kiai itu. Saya diajarin guru saya kemana-mana ilahi anta maksudi, saya nggak berharap itu ya. Yang penting kamu undang saya dengan cinta, maka saya akan datang dengan cinta. Adapun ada rizki dari situ, itu insya Allah akan saya pergunakan untuk modal dakwah saya di tempat saya, kan begitu. Untuk beli semen, makan santri dan sebagainya, betul gitu Bu? DP-in saya 500.000 ceritanya. Panjer, biasalah ya, sebagai panjer kan ya, kayak zaman sekarang mah ya. Di panjer 500.000 Pak Bowo ayah. Aduh 500.000 ini DP, berarti sisanya baru 14.500.000. Selesai acara ceritanya, nggak berani dia salaman sama saya. Duitnya ditaruh di depan dashboard mobil tuh di depan. Ditaruh di situ. Begitu saya pulang, dibuka di rumah, isinya 2 juta, berarti saya 2,5 juta, 2.500.000. Ustadz yang di TV 15 juta, buset, tinggal 10% aja nih. Nah ini bercanda ya, boleh kan jamaah canda? Akhirnya saya pulang ke rumah Bu, ternyata Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Keesokan harinya datanglah tamu sama Mas Tafsirin. Ada Mas Tafsirin, jamaahnya Ustadz Bukhari.
datang dari perumahan bawa mobil Kijang langsung parkir di depan sono butuh depan pondok, langsung parkir depan pondok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah mas, sama siapa mas? Ini ya katanya nganterin jamaah tamu malam habis ngaji, hadir. Kebetulan waktu ayah tausiah di Cikarang Baru beliau hadir. Ini Pak Kiai, maksud tujuan saya ke sini saya silaturahmi dan saya izin sama istri saya. Ini saya mau nitip mobil Pak Kiai. Ini kuncinya, ini STNK-nya, ini BPKB-nya. Saya pikir, Pak kalau mau pulang kampung mah BPKB mah dibawa aja. Pikir saya mau numpang parkir di perumahan kali nggak ada parkiran, mau ditaruh di sini kan gitu. Bener kan gitu? Enggak Pak Kiai, saya sudah runding sama istri saya pengen silaturahmi sama Kiai yang semalam ceramah katanya. Kebetulan melihat mobilnya butut gitu. Tambahin itu mah ditambahin. Enggak ngomong gitu, enggak. Ya tambahan itu macam. Ini datang ke sini Pak Kiai, saya mau ngasih mobil ini. Luar biasa. Ini barokah. Tepuk tangan atuh jamaah. Ini barokah walaupun cuma Kijang, tapi saya hitung-hitung ternyata mahalan saya sama Kiai yang di TV itu. Betul apa enggak? Yang Kiai di TV 15 juta, saya dapat uang 2,5 juta plus mobil. Kalau mobilnya murahnya saja 30 juta, berarti saya sudah dapat bayaran 32 juta 500. Maka jauh usah khawatir kamu jadi jamaah manaqib jadi orang-orang antik, jadi orang-orang mahal. Percaya apa enggak? Kenapa jadi mahal? Karena kamu duduk bersama dengan orang yang mahal. Siapa yang mahal? Guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Bajali. Apa mahalnya? Apa bayarannya? Bukan mahal untuk meniru istiqomah dan keimanannya kepada Allah. Rela berkorban, rela pahit, rela dihina, rela sengsara demi mempertahankan istiqomah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Ditempuhnya nggak mudah, ditempuhnya begitu sulit. Maka orang yang menempuh sesuatu dengan cara yang sulit, maka akan mendapatkan sesuatu yang berharga dan luar biasa. Betul. Betul nggak itu? Makanya kamu juga jangan pengen instan, Bu. Tahu instan? Jangan kayak orang mules. Sekarang mules langsung berak gitu. Sekarang ngaji besok kaya, habis kaya mati mau. Ada yang mikir di situ, ada ngaji 1 bulan, ngaji 2 bulan langsung kaya, kebeli mobil, rumah mewah, 2 tahun 3 tahun modar. Mau apa mau? Sudah ikutin aja, yang penting yakin pasti jamaah di akhir zaman umat Islam itu pasti akan diberikan kekayaan oleh Allah. Percayalah, percaya enggak? Ini yang ngomong Rasulullah bukan ayah. Betul nggak? Di akhir zaman umat Islam itu akan diberikan kesuksesan dunia oleh Allah. Jadi kamu nggak usah ngarep-ngarep, nggak usah nunggu-nunggu, fokus saja. Yang dagang ya dagang, yang tani ya tani, barengi dengan ibadah kepada Allah. Tanpa kamu sadari, pasti kamu nengok ke belakang, ternyata kamu telah jauh melangkah kepada kesuksesan yang sejati dan hakiki. Allahumma. Bunda juga pernah, istri saya pasar mau ngaji dulu malam Rebo, bawa duit gocap. Gocap tahu gocap? 50 juta. Tuh ada bundanya 50.000 mau masak pengajian malam Rebo. Beli apa kira-kira? Ya duit 50.000, walaupun zaman itu udah ayam agak tua-tua banget, kira-kira mungkin 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu. Berangkat istri saya manyun. Kenapa manyun? Duitnya kurang. Bener nggak? Suruh belanja. Dan dulu mah ayah kalau ke pasar belanja sendiri, Bu. Nggak kayak sekarang ada Erik, ada anak-anak. Enggak, dulu belanja sendiri. Belanja ke pasar milihin teri, milihin apa? Bawang, milihin terasi, sama.
keliling juga nyari sono. Nyari buat manakiban malam Rebo. Belanja sendiri saya sama istri saya. Kebetulan istri saya berangkat sendiri, bawa uang 50.000. Begitu berangkat monyong, begitu pulang wajahnya berseri-seri penuh dengan senyuman. Belanjaan di depan motor penuh. Bun, kamu ngutang ya di pasar, enak aja. Loh itu tadi gua duit gocap masa belanjaan bisa banyak begitu? Pan kamu yang ngajarin ya. Emang ayah ngajarin apa? Katanya malaikat ada di mana-mana. Oh iya juga. Ayah lupa juga kadang jadi kiai. Saya yang ngajarin, saya yang lupa. Begitu ketemu di pasar, begitu dia parkir motor, katanya ketemu Pak Haji Solehan, Pajekan. Pajekan itu jamaah kita, cuma sekarang lagi kurang sehat ya, jarang aktif. Jamaah lama. Doain ya biar sehat ya. Biar bisa kumpul lagi dengan kita. Bun, mau ngapain Bun? Mau belanja katanya Pak Haji, mau istiqomahan kan ini malam Rebo. Oh iya ya. Kalau gitu saya juga mau nitip katanya. Ngasih uang 1 juta. Alhamdulillah. Gimana nggak nyengir, belanjaan penuh, dompetnya ada isinya, luar biasa. Kuasa Allah. Makanya tatkala kamu mau melangkah kebaikan nggak usah mikir, nggak usah nanya modalnya ada apa enggak. Udah nanti juga Allah kasih modal kok. Tenang aja. Betul nggak itu? Pernah lagi, ini mah cerita-cerita aja. 5 menit lagi, ya 10 menit lagi lah. Ayah, itu motor kan rusak ya, kata istri saya. Motor kita ini rusak ya, kalau kamu nggak beliin motor dandanin gak tuh ya, kan harus antar jemput Nabil katanya sekolah. Nggak saya gubris, diem aja udah, duitnya kagak, boro-boro buat dandanin motor. Biarin aja saya antepin. Akhirnya apa yang terjadi? 3 bulan kemudian ada yang ngasih mobil yang merah itu hadiah. Luar biasa. Ternyata kata Allah, udah Bunda nggak usah protes. Bunda nggak usah rewel, nggak segala kagok-kagok amat sih kamu minta motor butut katanya dandanin. Tenang, kalau kamu mau berjuang bersama dengan suamimu memakmurkan Islam lewat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu pun akan ikut dijamin dan dibahagiakan oleh Allah. Makanya bagi istri-istrinya yang suka ngaji di sini jamaah maupun imam-imam manaqib, dukunglah perjuangan suaminya. Kalau suaminya ngaji kamu dukung, kamu doakan, pasti kamu pun akan disenangkan, dibahagiakan oleh Allah. Bukan malah sebaliknya, udah mengikut ngaji kagak, suami ngaji dilarang-larang. Ada nggak yang begitu? Dukunglah. Kalau kamu nggak bisa berangkat gak masalah. Mungkin suamimu lebih pandai bisa mendidik dan mengajarkan istrinya sendiri. Betul nggak? Tapi paling tidak dukunglah apa yang dilakukan oleh suami selama yang dilakukan suami itu mengarahkan kepada kebaikan dan kebenaran. Intan surullah yang surkum. Wallahi demi Allah, istri yang demikian tidak akan pernah dikecewakan dan disengsarakan oleh Allah. Percaya Bu? Nah, ini baru 2. Lanjut. Mesin cuci rusak. Mau nggak mau istri saya kembali nyucinya pakai gilesan. Repot, protes lagi. Namanya perempuan tukang protes. Bener nggak Bu? Protes baik. Kalau kira mesin cuci bagus mah diem baik. Kali bilang ayah terima kasih, I love you, enggak, ayah ganteng sih enggak, boro-boro muji. Giliran aja pusing, uring-uringan. Bener nggak? Itu emang perempuan, wataknya begitu, wajar mulutnya 2. Bener gak? Mesin cuci rusak ayah, tidur aja, dibangunin pagi-pagi saya. Ayah, mesin cuci rusak dan dari apa ya? Beliin ke yang baru. Ya udah, bangun saya pindah ke tengah rumah. Ya udah, dia buat dandanin di mesin cucinya kagak ada duit, dia pindah ke tengah rumah. Lah tumben bini saya nggak nyolek-nyolek lagi nih. Nggak ngebangunin lagi. Ternyata apa yang terjadi jamaah? Ada jamaah dapat door fresh, hadiahnya mesin cuci, telepon sama si Mul, santri saya yang dulu itu. Apa mesin cucinya diberikan ke pesantren. Alhamdulillah. Saya bilang ke istri saya, ini baru saya pindah dari kamar ke tengah rumah, tadi mah ke tengah, ke teras ke depan kali dapatnya, kata saya itu genset sekalian. Jangan main-main sama suami yang istiqomah, dzikir manaqib, cinta kepada Rasul, cinta kepada walinya Allah.
Di sisi lain dia suami kamu, tapi di sisi lain dia adalah guru kalian. Maka wajib hukumnya siapapun yang punya yang istrinya ustaz, istrinya kiai, taat kepada suaminya, karena siapa tahu suaminya adalah orang yang dicintai oleh Allah. Jangan sampai kamu durhaka, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya. Kemarin hari Sabtu ya apa kemarin Pak Bowo? Sekarang malam apa nih? Oh iya malam Senin, saya jadi lupa hari. Malam kagak gablok duit tuh. Ini tuh malam Senin ya? Bener gak? Boro-boro jamaah kayaknya di Sepaneng, belakang tanya. Jadi hari Sabtu ada Pak Nasir datang nyumbang Quran sama tafsir. Ya, akhirnya saya ngobrol di atas. Padahal hati saya lagi gerundel, apa gua minta ini Bapak Nasir ya? Gua nggak ada duit pisan nih buat masak ngaji besok. Malam Senin nggak ada duit pisan nih, ya Allah. Di istri saya ada berapa duit ya? Ada katanya 2.000 mah, buset deh. Kiai Angling Dharma, Kiai Sembara punya duit 2.000. Duduk di atas itu kan ceritanya. Alhamdulillah lah, majlisnya udah agak bagus, enak dipandang kan gitu ya. Hitung-hitung saya menghibur diri walaupun nggak punya duit, temenin sama Pak Nasir sekalian nganterin Quran, ada sumbangan Quran sama tafsir buat santri. Akhirnya tanpa diduga-duga kucuk naik ke atas. Assalamualaikum, salam. Udah Pak Bowo datang ini. Udah jelek banget pikiran, emang lagi pikiran duit. Akhirnya saya beranikan, kata Pak Bowo apa? Ayah, saya ini santri ayah. Apa yang saya bisa lakukan akan saya lakukan. Ngomong aja ya, insya Allah kalau saya mampu saya akan berikan apa yang bisa saya bantu. Kan gitu, benar gak Pak Bowo gitu? Akhirnya alhamdulillah dikasih uang sama Pak Bowo, bisa belanja buat masak. Langsung dibelanjain habis Isya ceritanya. Nggak cukup, belum nyampe nih. Tar dulu, belum selesai nih nikmat Allah nih, belum selesai. Lanjutnya nih. Masih banyak barokah. Cerita barokah aja ngaji tuh, gak usah aneh-aneh. Bener nggak? Masa kamu nggak punya barokah bertahun-tahun ngaji? Betul nggak? Pasti punya barokah masing-masing. Akhirnya belanja pas pagi-pagi habis sholat subuh saya baca Quran sama santri biasalah itu ya, sambil baca Quran tadarus. Habis sholat subuh berjamaah terus tadarusan, anak-anak ke dapur. Si Wiwit yang lain lagi di dapur lagi ngulek-ngulek. Saya di kamar, ada telepon, kering Mang Budi telepon. Assalamualaikum, salam ya. Kenapa ayah jangan masak katanya? Lah, maksudnya jangan masak, malam ini mau tahlilan 40 hari, insya Allah terima matang di pondok tuh. Alhamdulillah sudah Bu. Akhirnya saya bilang ke dapur, stop masaknya. Apa mau dimasak semua? Bukannya nggak kita pelit hitung-hitungan. Nanti kalau makanan kebanyakan daripada mubazir kan Bu. Ini kan belum dimatakin, masukin dulu ke kulkas. Ini bisa buat makan santri 1, 2, sampai 3 hari ke depan. Makan santri sudah siap. Alhamdulillah. Ngerti maksud ayah cerita ini Bu? Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan akan ada kemudahan. Maka tatkala kamu sulit, jangan mengkambing hitamkan siapapun, jangan menyalahkan siapapun. Terimalah itu semua. Maka kata Allah, habis sulit akan dikasih mudah. Alhamdulillah. Senyum Bu sekarang Bu. Ada yang lagi susah? Ada yang lagi susah? Ada enggak? Kalau kamu saat ini lagi ditimpakan kesulitan, senyumlah. Berarti kesuksesan dan keberhasilan akan segera kamu dapatkan. Amin. Percaya apa tidak? Sejauh kamu ridho menerima dikasih kesulitan itu, sejauh kamu ridho menerima kesengsaraan itu, maka pertolongan Allah akan segera datang kepada kalian. Inna ma'al usri yusra. Ini kata Allah, bukan kata ayah. Kalau kamu nggak percaya, kafir hukumnya, karena ini adalah Al-Quran. Tanda Allah mau memberikan pertolongan kepadamu, tandanya kamu akan dikasih sulit. Justru kalau kamu lagi berbahagia, kamu lagi senang, kamu lagi dikasih kemudahan oleh Allah, hati-hati, jangan terlena. Habis malam akan datang siang, habis siang akan datang malam. Gelap apa gelap?
Puyang apa puyang? Minum apa? Pel 17 apa? Bodrek. Puyer. Tenang aja. Tandanya habis susah pasti senang. Tinggi derajat seseorang kata guru kita tergantung mulut orang yang menghinanya. Semakin banyak orang yang menghinamu, maka derajatmu akan semakin tinggi di hadapan Allah. Ini kata guru kita, bukan kata ayah. Ayah hanya menyambung ulang. Semoga ini bisa menjadi kekuatan rohani untuk saya dan seluruh jamaah yang hadir. Jadi semakin kamu ditimpahkan kesulitan yang mendalam dari Allah, jangan sekali lagi mengkambing hitamkan siapapun. Datangilah Allah, la ilaha illallah. Berusahalah kita untuk tawakal, ridho, rela, ikhlas menerima semua itu, maka kamu akan dimasukkan kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Kamu akan dimasukkan ke dalam kelompok hamba-hambanya Allah. Siapa mereka? Para aulia, para kekasih, para rasul, para anbiya. Kalau kamu sudah masuk di dalam rumahnya para aulia, masuk di dalam rumahnya para rasul, para kekasih-kekasihnya Allah, wadkhuli jannati, kamu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kenapa? Lahumul busra fil hayati dunya wal akhirah. Aku jamin kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Semakin kamu berontak, kalau semakin ayah ini berontak, kita ini berontak, bukan semakin enak, maka kita akan semakin sulit. Tahu borgol? Ada yang pernah di borgol? Insya Allah nggak ada. Alhamdulillah. Borgol itu yang buat nangkep maling tuh, borgol yang buat orang yang penjara tuh. Kalau kita semakin berontak bu, itu semakin ngencengin. Bener gak gitu? Kalau nggak percaya jajal aja siapa yang mau di borgol. Terus semakin kita berontak ini borgol ini pengen lepas, itu borgol semakin kencang. Bener gak? Lalu bagaimana caranya? Tatkala kita di borgol, terima. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sholawat kayak terima saja. Latihan sendiri, belajar sendiri untuk menghadapi permasalahan itu. Saya engkau tidak bisa, tapi dengan kesungguh-sungguhan Allah akan bimbing rohani kita, akan dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Cukup ya, cukup ya. Malam ini banyak tausiah yang disampaikan oleh para kiai, para guru tadi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya dan seluruh jamaah semuanya, dan yang hadir ke tempat ini dijadikan orang-orang yang mukhlasin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya umurnya jalan dulu ya Bu ya. Shalawatnya apa yang enak ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, Syekh Abdul Qadir Waliullah, Waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini majlis agami mengajak umat untuk mengaji, mengharap ridho ilahi agar hidup tidak merugi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Selamat datang para jamaah, baik muda
kenal pada ilahi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sayyidul Qadir Waliullah. Hadirin para jamaah, mari kita tetap istiqomah.